Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat MGTV yang dirahmati Allah, di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita semua kehidupan. Mudah-mudahan sahabat MGTV yang dirahmati Allah menganugerahkan hati kita adalah hati yang hidup, hati yang suci, hati yang bersih. Di sepertiga malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, marilah kita tafakuri, marilah kita merenung, merenungi apa sahabat MGTV? Yaitu merenungi terhadap kondisi hati kita. Kenapa ini penting sahabat MGTV? Karena dalam hadis sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Jika Ramadan datang, futihat abwabul jannah, maka pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa suffidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan semuanya dibelenggu oleh Allah. Namun kenapa gitu ya sahabat MGTV ya? Padahal setan dibelenggu. Kenapa masih banyak orang-orang yang berbuat maksiat? Mungkin ada yang mengatakan seperti itu ya, karena saya pernah mendengar. Kenapa Ustadz katanya setan-setan dibelenggu di bulan suci Ramadan gitu ya. Tapi kenapa kok masih banyak kemaksiatan? Masih banyak orang-orang yang sudah tahu kebaikan kok belum tergerak melakukan. Apa yang salah gitu ya. Nah ini penting ya sahabat MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting ya? Karena harus kita tafakur, kok kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah ternyata ini juga bisa menjadi bahan renungan gitu ya. Artinya mudah-mudahan kita merenung di sepertiga malam terakhir ya. Di malam-malam Ramadan betul-betul kita merenung. Hal itu terjadi pada diri kita enggak gitu ya. Sudah tahu kebaikan, kok masih malas, padahal setan dibelenggu gitu. Apa yang menyebabkan sahabat yang gitu? Nah ini juga penting bagi kita untuk mentadaburi juga ya. Ada suatu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Disebutkan ya oleh Rasulullah SAW, "Innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seseorang hamba berbuat dosa, maka diteteskan ke dalam hatinya suatu titik hitam. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, setan membuat kita sebelum Ramadan banyak berbuat dosa. Nah ketika berbuat dosa, dalam hadis ini Allah memberikan dalam hatinya noda. Ketika banyak noda, sahabat yang gitu, banyak kotoran, hati itu ibarat cermin. Ya. Ketika kita bercermin, di cermin yang kotor, ya. Di mata kita ada celah, ya, ada kotoran mata gitu. Ya. Kita nggak kelihatan, ya. Walaupun kita bercermin, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi sahabat, karena kacanya kotor gitu ya. Karena kacanya kotor. Di kita ada sini ada kotor, nggak kelihatan gitu ya. Padahal itu jelas kotor gitu. Nggak kelihatan. Nah begitulah gambaran orang-orang
yang memiliki hati yang kotor. Di depannya ada kebaikan, tidak terbersit melakukan. Nah maka ya, tema di kesempatan ini menjaga kesucian hati di bulan suci gitu. Jadi maka di kesempatan ini marilah kita tafakur, jaga hati kita. Jangan kotori hati-hati kita, sahabat MGTV ya, dengan racun-racun hati. Nah, menurut para ulama di antara racun hati itu ada 4 gitu ya. Nah ini hati-hati ini ya, kalau hati kita udah kotor tadi ya, dan kita enggak membersihkan lagi, ya udah sahabat. Nah maka jadikan Ramadan ini juga sebagai sarana untuk menjaga hati, juga mensucikan hati ya. Karena tadi setan sudah dibelenggu, tapi hati kita kotor, ya sama saja, nggak ada pengaruhnya gitu ya. Karena kitanya udah kotor, nggak bisa berbuat baik, karena nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, karena di hatinya kotor. Nah setan itu sudah pintar ya strateginya tuh, dibuatlah hatinya kotor. Walaupun datang Ramadan tetap aja orang yang hatinya kotor, nggak akan semangat ibadah ya, nggak akan semangat tahajud, ibadah, baca Quran, malas, sedekah, pelit, nah gitu ya, karena hatinya kotor. Maka jaga diri kita dari racun-racun hati. Apa racun hati? Yang pertama adalah hati-hati dengan kasratun nazar, artinya banyak memandang. Nah maka di bulan suci Ramadan ingin hati kita senantiasa suci, maka sahabat MGTV yang rahmat Allah, betul-betul nih ya, di samping setelah kita jaga istighfar, taubat yang bagus gitu ya, nah, maka Ramadan ini perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak amal soleh supaya hatinya bersih. Juga tadi jaga pandangan ya, karena kalau pandangan nggak terjaga sahabat MGTV yang dirahmati Allah, sulit kita untuk melakukan kebaikan. Maka kata sahabat Utsman bin Affan pernah menyebutkan, kalau hati kita bersih, maka kita itu akan rindu untuk baca Quran. Jadi kalau kita nggak rindu baca Al-Quran, itu udah pastikan hatinya ya begitulah gitu. Dan saya juga pernah merasakan ketika mata nggak terjaga, ya Allah, untuk bisa rindu baca Al-Quran itu biasanya sehari bisa 1 juz, malas gitu. Sehari bisa khatam Al-Baqarah, malas. Sehari bisa misalnya membaca terjemah, malas gitu. Istighfar, malas, kebaikan terus. Makanya hati-hati, jaga pandangan. Terutama dari apa? Dari HP gitu ya. Maka Ramadan kita putus dulu dengan HP yang punya potensi maksiat. Boleh kita lihat HP, yang HP itu kalau kita lihat misalnya YouTube ada ceramah atau mendengarkan murotal, silahkan. Tapi kalau itu banyak sia-sianya, bahkan banyak dosa yang mengotori hati kita jadi kotor tadi, maka puasa sampai kapan? Bukan sampai selesai Ramadan gitu ya, sampai mati ya, sampai kita wafat husnul khotimah. Artinya menjaganya kalau gitu Ramadan saja, setelah Ramadan kita nggak boleh, tetap nanti hatinya kotor. Ini yang pertama. Maka jaga pandangan mata kita dari sesuatu yang diharamkan ya, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang jalan-jalan yang tidak ada keuntungannya karena dia sedikit ya, ngabuburit kata saya setiap sore yang dilihat ya maaf gitu ya, kan bisa itikaf di masjid, baca Quran, nah gitu ya. Untuk makan ya secukupnya saja kan, apalagi sekarang bisa online ya ya, untuk beli nggak mesti kita jalan-jalan ya sekarang ketika banyak maksiat. Nah ini yang pertama. Jadi hati-hati jaga pandangan, karena menurut Imam Al-Ghazali pandangan mata ini ibarat panah beracun iblis. Kalau pandangan mata kita sudah enggak banyak maksiat, maka iblis memanah racunnya ke dalam hati. Kalau sudah hatinya teracuni, udah enggak semangat nanti. Ibadah malas, salat tahajud susah, saum juga hanya menahan lapar dan dahaga saja. Saum yang lainnya gitu ya, itu jelek sekali. Saum mata, saum lisan, ya saum anggota tubuh yang lain. Kemudian yang kedua, sahabat yang kedua adalah kasratul kalam, yang membuat hati kita teracuni, terkotori. Itu banyak berbicara. Hati-hati kalau ngomong. Ya.
yang menyebabkan dosa yang menyebabkan kita terhilangkan pahala puasanya, di antaranya hati-hati berkata yang sia-sia, berkata yang rofas, hati-hati dengan yang namanya ghibah, gitu. Hati-hati dengan ujub, bangga dengan diri sendiri. Ini masjid ya, tahu nggak? Kalau bukan saya bangun, ini nggak akan jadi. Saya, ini hati-hati. Itu udah ujub tuh, bisa hilang itu pahalanya. Udah, ya. Saya Ramadan itu biasa khatam 30 kali. Siapa yang nanya, Pak? Ya, ngapain kita menceritakan ya? Kalau itu dikhawatirkan ada ujub. Ya, hati-hati gitu ya. Ada yang sombong, merendahkan. Nah gitu ya. Kamu itu ya kalau bukan saya, kamu jadi gembel, tahu nggak? Itu menghina. Hati-hati dengan kata-kata ghibah, kata-kata menghina, mencaci maki. Hati-hati juga dengan pertengkaran. Udah kalau bertengkar. Makanya kata Rasul, kalau kalian ada yang ngajak bertengkar, inni so'im, aku sedang puasa. Nah maka sahabat dan begitu, jaga lisan dari sesuatu yang tidak disukai. Boleh kita berbicara apa? Baca Quran, ya, zikrullah, istighfar, sholawat, gitu ya, atau baca tasbih, tahmid, atau boleh jadi kita nyampaikan ilmu, gitu ya. Nah itu silakan gitu. Tapi kalau hanya sekedar ngobrol sia-sia, ngarumpi, gitu ya, hati-hati nih ya. Itu. Kemudian yang ketiga yang membuat hati kita terkotori itu adalah kasratul akal, banyak makan, gitu. Berlebihan dalam makan. Pastikan ketika makan secukupnya, jangan berlebihan. Karena kalau makan terlalu kenyang, nanti membuat sholat tarawihnya ngantuk. Nah itu saya sering astagfirullah. Karena makan terlalu kenyang, itu hati. Berlebihan itu nggak baik, sahabat. Banyak makan, banyak minum, nah nanti banyak tidur, gitu. Ujungnya ibadahnya malas. Yang lebih hati-hati adalah hati-hati dengan makanan yang tidak halal. Makanannya halal, tapi uang yang untuk membelinya haram. Uang riba, uang judol, uang pinjol, udah. Dijamin itu nggak berkah. Ya. Uang-uang yang ditempuh dengan cara yang nggak benar. Nah itu udah habis lah. Itu nggak akan berkah sama semua. Ya. Ketika nggak berkah, banyaknya. Walaupun sehat nggak taat. Kan ada orang sehat masih sehat, tapi untuk ibadatnya malas. Naik sepeda bisa berkilo-kilo, jalan kaki mau sholat tarawih hanya 100 meter ke masjid, susahnya, malasnya luar biasa. Nah hati-hati nih ya. Hati-hati dengan makanan, betul-betul dijaga ya. Kalau kita makan silahkan makan itu yang halal dan thayyib. Ketika berbuka silahkan ya, masing-masing orang sudah tahu sendiri ya, porsi yang terbaik, porsi yang sehat seperti apa. Karena tiap orang berbeda-beda. Ada yang sudah punya diabetes, tentunya ada kadar-kadarnya gitu ya, sahabat yang gitu. Silakan. Kemudian yang keempat, hati-hati ya, yang membuat hati kita teracuni adalah banyak bergaul. Ya, banyak bergaul dengan orang-orang yang menjadikan kita jauh dari Allah. Nah, maka para ulama ya menyebutkan ada 4 tipe teman nih, gitu. Ya. Tipe yang pertama ada teman yang tipenya itu adalah makanan bergizi. Apa itu makanan bergizi, sahabat yang gitu? Adalah makanan teman yang ketika kita bergaul semakin taat. Nah, gitu. Kita bergaul dengan dia, rajin baca Quran, rajin ngaji. Nah, gitu ya. Semakin takut pada Allah. Nah, itu kalau kita punya teman kayak gitu, teman itu gitu. Tapi yang kedua ada teman yang tipenya itu adalah obat. Nah, obat itu adalah ya sewaktu-waktu saja, ya kan. Yang namanya mengkonsumsi obat itu kan nggak tiap hari, betul. Ya, ketemu sama dia ingin belajar ilmu apa? Saya belum tahu nih ilmu keuangan, nah belajar. Saya nggak tahu ilmu bisnis, kita ya datang sekedarnya. Kemudian hati-hati tipe yang ketiga ada teman yang tipenya itu adalah tipe penyakit, ya, berpenyakit gitu ya. Jadi ketika seseorang bergaul, maka ketularan penyakitnya datang kepada dia, suka gibah, katakannya sia-sia. Dengan dia sukanya maaf melihat yang nggak bagus.
Nah tipe kayak gini itu nggak usah ditemenin, kecuali niatnya untuk dakwah. Jadi kalau kita niatnya dakwah, ini silakan. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah tipe racun. Kalau kita bergaul, sahabat yang gitu, itu kita bisa racunnya mematikan. Kita bergaul dengan dia membuat kita syirik, membuat kita musyrik. Nah dengan orang tipikal kayak gini, nah itu lebih baik dijauhi ya, kecuali kalau kita niatnya dakwah. Nah ini ya sahabat yang gitu yang dirahmati Allah. 4 racun hati yang betul-betul. Jadi kita punya teman betul-betul nih, teman saya tipikalnya apa ya? Makanan bergizi, obat, penyakit atau racun yang mematikan. Kenapa ini penting ya? Karena kalau nggak hati-hati, kalau hati sudah kotor, hati-hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika hati kotor tidak segera diobati, tidak segera diterapi. Karena hati kotor ini, sahabat Amir, akan melahirkan apa? Hukuman-hukuman Allah berikutnya. Apa hukuman Allah? Yang pertama adalah al-imhal wal imla. Ketika seorang berbuat dosa, maka Allah biarkan. Maaf ya, ada orang gak sholat, dibiarin. Orang puasa Ramadan, dibiarin. Maka jangan heran, saat dia gak pernah sholat tuh kaya. Dia tukang zina, tukang korupsi, tuh kaya-kaya tuh, dunia melimpah. Itu hati-hati sedang dibiarin oleh Allah. Seperti Qarun, Fir'aun ya. Fir'aun itu gak pernah ibadah, gak pernah taat kepada Nabi Musa. Semakin kaya gitu ya. Dan gak pernah sakit. Hati-hati kita, banyak maksiat gak pernah sakit. Nah itu masalah besar itu ya. Kita banyak maksiat, gak diberikan musibah, gak diberikan sakit, gak diberikan masalah. Lancar ya. Nah itu yang pertama, itu hukuman pertama. Dibiarin. Yang kedua akan diberikan yang namanya istidraj. Di dalam surat Al-A'raf ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan biarkan mereka. Kami kelak menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, yaitu diberikan istidraj dari arah yang tidak mereka ketahui. Ini. Kemudian yang ketiga, yaitu akan diberikan tazin. Apa itu tazin? Tazin adalah semakin menikmati maksiat. Kalau sudah semakin menikmati maksiat, sulit berubah. Selingkuh itu indah, pacaran ini indah, judol itu indah, ya judi online, narkoba, terjerat dengan maksiat, dan semakin menikmati. Kalau sudah masuk wilayah tazin, tinggal nunggu satu tahap terakhir, yaitu al-akhdhu, azab. Apa azabnya? Mati su'ul khotimah. Maka ini sahabat yang kita yang berAllah, mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadikan hati kita semakin suci, semakin bersih. Jaga diri kita, jangan sampai kita wafat su'ul khotimah. Oleh karena itu marilah kita tengadahkan tangan kita, mohon kepada Allah agar kita dianugerahkan oleh Allah hati yang bersih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar atau yang kecil.
dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja, lahir maupun batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami dari segala kekotoran ya Allah, bersihkan hati kami dari segala dosa dan maksiat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah sahabat MGT, mudah-mudahan ya Allah menganugerahkan hati kita adalah hati yang qalbun salim, hati yang ikhlas, hati yang mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Allah di akhirat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.